Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk melihat data-data yang kami sajikan ke hadapan Anda mengenai perolehan Partai Demokrat atau perolehan suara dari Partai Demokrat. Pada pemilu tahun 2009, kita lihat di sana total kursi yang didapat 150 kursi dari total 560 yang ada. Kemudian juga Anda bisa lihat bagaimana persentasenya hasil 95 kursi dan kemudian di tahun pemilu 2014, 61 kursi. Dan kita lihat ketuanya pada saat itu Anas Urbaningrum dan digantikan oleh SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lihat kembali perjalanan Partai Demokrat dalam kancah pemilu, bagaimana perolehan suara mereka tiap tahun 2019 7,77%, hasilnya 7 kursi, dan juga SBY berhalangan dan memberikan mandat kepada AHY. Ini adalah pada tahun 2019 ataupun pemilu yang terakhir. Selain itu kami juga bawa Anda untuk melihat bahwa sebenarnya partai yang memiliki konflik internal sehingga kemudian terpecah bukan hanya Demokrat saja. Pernah terjadi sebelumnya, ini dia PDI Suryadi kontra PDI Megawati 1993. Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Ketua Umum dalam KLB PDI di Surabaya. Juni 1996. Kemudian Suryadi diangkat menjadi Ketua Umum dalam Kongres di Medan. Berikutnya juga ada Partai Golkar yang sejak era reformasi ini Partai Golkar sudah berkali-kali mengalami konflik internal. 2014 silam juga melahirkan ada dua kubu, pimpinan Abu Rizal Bakri dan juga pimpinan Agung Laksono. Tentu ini masih juga jelas terekam dalam ingatan Anda. Sementara itu PKB Gus Dur versus PKB Caimin 2007 hingga 2008 saat itu kejadiannya. Mohaimin Iskandar atau Caimin kita kenal menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Tanfis PKB berseteru tentunya, dan itu kita lihat Gus Dur memecat Caimin sebagai Ketua Umum PKB dan Caimin menggelar musyawarah. P3 pun juga memiliki konflik yang sama, pernah terpecah pula 2014 silam, dan Anda bisa lihat Jan Farid sebagai Ketua Umum di Muktamar Surabaya. Kemudian juga Muktamar Surabaya memenangkan Romahur Muzi dan menetapkannya sebagai Ketua Umum. Kemudian juga Partai Hanura, ini juga baru saja terjadi, masih hangat juga konflik internal Partai Hanura melahirkan dualisme kepemimpinan antara pendukung OSO atau Osman Sabtaodang dengan Daryatmo. Dan berikutnya juga itu adalah Hanura. Itu adalah catatan dari partai-partai yang pernah mengalami konflik seperti ini. Ada beberapa juga yang bisa diselesaikan dengan damai, ada konsensus seperti dikatakan oleh Mas Nyarwi tadi, sehingga kemudian bersatu kembali. Bagaimana kansnya ke depannya untuk Demokrat ini. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya saya juga ingin dengar bagaimana analisa dari Kang Acep melihat cara dari Mas AHY ini kemudian memberikan respon, memberikan pidato ataupun sambutan saat itu, bahkan dengan tegas tadi saya sempat katakan kepada Bang Andi bahwa Mas AHY ini dengan tegas berkata mereka ini gerombolan yang tak punya norma dan etika hukum. Silakan, monggo Kang Acep. Ya, sebenarnya saya ingin menanggapi dulu tadi antara Bang Andi sama Bang Ali Mohtar, tapi saya jawab ini aja dulu. Bahwa saya memang memperhatikan AHY sejak lama ya, sepak terjang beliau di dalam politik. Saya melihat bahwa ada kematangan pada AHY sebagai calon pemimpin masa depan menurut saya ya. Saya pernah juga menulis tentang AHY ini. Jadi sejauh ini saya lihat juga pada pidatonya, di gesturnya, meskipun dia marah, menurut saya memang dia wajar marah ya. Tetapi saya melihat beliau masih bisa menahan ya, masih bisa bertahan pada rasionalitas gitu. Artinya rasional, bicaranya masih terkontrol ya. Itu menunjukkan bahwa menurut saya ada kematangan pada AHY ini. Jadi kalau marah menurut saya wajar ya. Karena bagaimanapun tiba-tiba ada yang merebut kursinya kan, seperti itu ya. Saya kira siapapun akan marah. Tapi pada AHY saya melihat memang ada ketenangan itu, kelebihan AHY menurut saya di situ ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Pak SBY sendiri ya, kalau kita mau bahas Pak SBY, mungkin karena Pak SBY ini beliau sudah sepuh ya. Jadi ada kemarahan, sama-sama marah ya. Tapi kalau kita lihat marahnya berbeda ya. Pak SBY karena kesepuhannya, kita tahu usia yang sudah sepuh kan sensitivitasnya lebih tinggi, emosinya lebih tinggi, maka keluar misalnya ungkapan beliau tentang aku minta ampun kepada Tuhan gitu karena telah mengangkat Muldoko. Menurut saya itu adalah kemarahan yang ditahan, yang keluarnya kemudian menjadi semacam sinisme gitu ya.
Jadi ini bedanya sebenarnya antara Pak SBY dengan AHY ya. Tapi sebagai anak muda sekali lagi saya ingin katakan bahwa kemarahan AHY masih pada tingkat wajar. Dan ini menurut saya adalah momentum sebetulnya buat AHY untuk menunjukkan bahwa dia bisa mengatasi persoalan ini sekaligus untuk keluar dari bayang-bayang Pak SBY yang selama ini memang selalu tidak bisa lepas tuh ya dari Pak SBY. Saya ini bisa jadi menurut saya momen buat AHY untuk menunjukkan kepemimpinan yang sebenarnya ya. Dia bisa menggunakan kekuatan lawan untuk ini ya di situasi ini. Baik. Nah, itu tanggapan saya tentang AHY ya. Tapi menarik sebenarnya tadi dialog Bang Andi dengan Bang Ali ya. Hampir saja saya menganalisis gesturnya Bang Ali Muchtar kan gitu. Tapi saya ingin katakan satu hal bahwa ketika TV1 mengundang ini Bang Andi Malarangeng, ketika TV1 mengundang Bang Ali Muchtar, dan kalau kita mengatakan TV1 sebagai satu media yang representasi suara publik, bahwa ini persoalan ini memang tidak bisa dilepaskan dari istana kan begitu ya. Makanya kemudian TV1 merasa penting untuk mengundang Bang Ali Muchtar gitu kan. Jadi saya kira itu mungkin Bang Andi Malarangeng ya. Barangkali itu Mbak Putri ya tanggapan saya tentang ini. Yang mungkin yang piawai dalam politik malah Bang Ali Muchtar nih. Baik, Bang Adi. Okay. Baik, Bang Adi mungkin bisa berikan tanggapan tadi bahwa memang ini adalah momentum, kesempatan bagi Mas AHY untuk bisa keluar lepas dari bayang-bayang Pak SBY dan juga bisa menunjukkan bagaimana kadar kepemimpinannya. Silakan, Bang Andi. Betul sekali, sekarang ini ujian bagi Mas AHY dan insya Allah dia akan lolos dalam ujian ini. Karena apa? Karena memang orangnya memang sudah cukup kuat untuk menjadi pemimpin. Dan dia memang pemimpin kader Partai Demokrat yang terbaik. Nah, kalau bayangin ini, mayor lawan jenderal. Mayor yang menang. Nah, sekarang yang saya cuma mau ingatkan kepada Saudara Ali Muchtar Ngabalin dan seluruh staf KSP. Tidak usah ikut-ikutan urusan Partai Demokrat. Kalau ada yang mau membela Pak Muldoko, biarlah mereka peserta KLB abal-abal itu yang membela Pak Muldoko dalam konteks urusan dengan Partai Demokrat. Jadi, karena itu urusan Partai Demokrat, katanya begitu Pak Muldoko. Kecuali ini urusan langsung dari istana. Kan begitu. Nah, karena itu saya ingatkan, mudah-mudahan tidak dilakukan. Baik, Bang Adi. Singkat saja mungkin Bang Ali karena keterbatasan waktu menanggapi apa yang disampaikan pesan tadi. Bagi saya Pak Andi, siapapun yang menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo dalam urusan kalian yang namanya Partai Demokrat ini adalah urusan remes-temeh yang saya bilang kepada siapapun Anda yang menyeret-nyeret nama Jokowi dan Presiden Joko Widodo dalam urusan internal Partai Demokrat, saya akan maju dan saya akan menghadapi kalian. Baik. Itu sebabnya kenapa saya bilang, jangan membawa-bawa nama Jokowi dan Presiden dalam urusan ini. Ini urusan internal, ini urusan pribadi Pak Muldoko. Ketika Anda menyebutkan menduga-duga nama Presiden Joko Widodo, maka saya akan tampil Pak Andi. Padam penge Pak Andi. Saya akan hadapi Bapak. Kapan dan di mana dan siapapun dari Demokrat, ketika Anda membawa Presiden Joko Widodo, pasti saya akan tampil. Percaya kata-kata saya. Tidak ada yang menyeret nama Pak Jokowi. Yang ada kita meminta bertanya kepada Pak Jokowi sebagai presiden. Bertanya, boleh nggak bertanya kepada Pak Andi presiden? yang menyebarkan opini dan menyeret nama Presiden Joko Widodo. Saya membawa bertanya. nama Presiden Joko Widodo. Pak Andi yang bertanya menyebutkan kok nggak boleh. Presiden tidak tahu. Bang Adi dan Bang Ali, mohon maaf bertanya kok nggak dihentikan boleh. sampai di sini Boleh karena nggak saya keterbatasan tanya? waktu. Baik, Bang Adi, Bang Ali. Untuk apa bawa Boleh nggak saya tanya? Bang Adi, mohon maaf. Karena keterbatasan Boleh waktu, nggak Bang saya Adi, tanya? Bang Ali. Maka Sudah saya dapat harus izin dari tampil presiden tidak dia? Baik. sebagai Baik, Bang Andi Balik. Mungkin langsung saja, Mas Nyarwi terutama tadi menanggapi bahwa ini merupakan kesempatan emas bagi Mas AHY untuk bisa menunjukkan kadar kualitas kepemimpinannya. Ya, ada 2 poin. Yang pertama begini, kemampuan dalam arti mengelola sebuah organisasi, partai itu kan berbeda dengan organisasi yang lain. Tentu saya kira AHY harus lebih banyak beradaptasi, melihat budaya juga di kalangan elit-elit partai, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Dan pola pendekatan komunikasi yang lebih terbuka.
ya juga informal, juga lebih merangkul. Saya kira itu akan membantu dia untuk memperkokoh kembali ya potensi fragmentasi itu. Terus yang kedua juga apa istilahnya? Brand dia, istilahnya pesan-pesan dia, keunggulan dia juga harus bisa ditunjukkan. Karena selama ini salah satu kritiknya kan itu ya, AHY ini mampu apa? Kalau dia misalnya tiba-tiba elektabilitasnya bagus, kepercayaan publik meningkat, saya kira kebanggaan juga, bisa jadi gitu. Nah terkait juga saya mau menanggapi satu lagi terkait dengan tadi soal Pak Muldoko ya Putri ya. Kalau sebagai individu saya kira itu wajar ya siapapun, tetapi begini, yang terkait dengan keterlibatan ini kan ada 3 lapis ya. Yang pertama sebagai individu, yang kedua pimpinan KSP, nah yang ketiga KSP ada di bawah pimpinan Pak Jokowi. Nah saya kira tafsir ini yang kemudian Bang Ali juga kerja keras terus pada akhirnya untuk meluruskan terus-menerus. Saya kira ini menjadi PR yang akan terus menjadi perdebatan minggu-minggu mendatang. Saya kira itu juga. Baik, terima kasih untuk para narasumber. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak bisa berikan kesempatan untuk Bang Ali dan juga Bang Andi tadi beradu argumentasi. Tapi tenang abang-abang, karena ini rasanya masih panjang. Insya Allah di kesempatan berikutnya Bang Ali, Bang Andi masih terus bisa adu argumentasi. Kang Aceh terima kasih. Bang Ali terima kasih. Bang Andi juga terima kasih. Sekali lagi. Baik, sehat-sehat selalu. Mbak Putri, tubuh itu ketika ada di institusi, dia menjadi tubuh institusi, jangan lupa itu gitu loh. Baik, baik. Mas Nyarwi juga terima kasih kehadirannya. Baik, pemirsa.